Hello everybody and welcome back again to Drum Talks. Dan sekarang kita akan membahas tentang seluruh alur cerita dari sebuah game yang berjudul Resident Evil 2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan RE2 ini, aku mau bilang terima kasih banyak kepada orang yang sama, yaitu James Bonfilio yang sudah merequest topik kali ini, dan juga kepada Reynaldi Fahrenheit yang sudah merequest juga atau memberi saran juga untuk kami itu mengupload seluruh alur cerita ini berdasarkan urutan ceritanya. Jadi itulah kenapa Resident Evil 3 itu diupload duluan sebelum Resident Evil 2, dan nantinya itu juga bakal ada Resident Evil 3 Part 2 setelah video ini. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan dari RE2. Resident Evil 2 yang paling original pertama kali itu sebenarnya dirilis pada 21 Januari 1998 untuk PlayStation 1. Lalu kemudian setelah bertahun-tahun, RE2 ini akhirnya menjadi seri Resident Evil yang pertama kali diremake menggunakan RE Engine dengan cerita yang bisa dibilang di-reimagine. Jadi ceritanya itu bukan menggunakan skrip yang sama persis dengan Resident Evil original, tapi mereka itu merombak habis mulai dari segi gameplaynya, ceritanya, grafiknya, semuanya itu dirombak habis dari nol, tapi keseluruhan inti ceritanya itu masih sama, meskipun yang akhirnya menghasilkan beberapa cerita itu agak sedikit berbeda begitu. Nah, remake dari Resident Evil 2 ini sendiri itu akhirnya dirilis pada tanggal 25 Januari tahun 2019 lalu untuk PS4, Xbox One, dan juga PC. Aku sendiri itu pribadi udah pernah main kedua-duanya, yaitu tapi pertama kali sebenarnya aku mainnya RE2 remake dulu, baru setelah itu aku tertarik untuk memainkan yang versi originalnya. Memang ada banyak hal yang berubah di sana, tapi secara keseluruhan versi remake adalah versi rombak habis dari Capcom tentang versi originalnya. Jadi sebenarnya intinya itu masih semuanya sama seperti yang aku bilang tadi. Nah, cerita dari RE2 ini itu terdiri dari dua skenario, yaitu adalah skenario A dan juga B, atau bisa dibilang sebagai first run dan juga second run, yang dimana kalian ini juga bisa memilih skenario A itu kalian mau pakai Leon atau Claire, dan juga nantinya skenario B itu akan menyesuaikan. Misalnya kalau A kalian pakai Leon, B kalian pasti akan pakai Claire. Kalau A pakai Claire, B akan pakai Leon. Ceritanya juga akan berdasarkan perspektif masing-masing tokoh yang kita gunakan. Jadi Claire dan Leon juga bakal melawan bos yang sama seperti pada RE1 ketika Jill dan Chris itu akan ada yang namanya mereka berdua ini melawan Yawn, yaitu adalah salah satu bos ular ya. Padahal kan gak mungkin ada satu kondisi ketika satu orang itu sudah berhasil membunuh bos yang sama, lalu orang kedua itu datang lagi membunuh bos yang sama lagi dengan alur cerita yang sama. Tapi keduanya ini tentunya akan mendapatkan beberapa partner dan juga cerita yang sedikit berbeda yang dikhususkan untuk tiap karakternya sendiri. Jadi itulah yang menurutku cukup menarik untuk dimainkan di Resident Evil ini. Nah, karena ada dua skenario ini, itulah yang membuat aku sendiri cukup bingung ya, dan juga ini prosesnya cukup ribet juga untuk mencatat ceritanya ini bakal kayak gimana si Resident Evil 2 ini. Tapi di sini aku akhirnya udah memutuskan bakal menceritakan supaya kesannya itu lebih realistis. Jadi misalnya ada satu puzzle yang sudah diselesaikan oleh Leon, maka puzzle itu udah dianggap selesai di ceritanya Claire. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam plot atau cerita yang memang disajikan oleh Resident Evil 2. Kita mulai dari prolog terlebih dahulu. Prolog dari Resident Evil 2 ini itu menunjukkan sebuah kisah seorang driver truk yang memang sedang melakukan perjalanannya di malam hari. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ini melihat seorang wanita di tengah jalan yang tentunya menghalangi jalannya dia. Ia segera turun dan menanyakan kondisi wanita itu, tapi tiba-tiba wanita itu berbalik dan menyerang si truck driver itu. Prolog itu akhirnya berakhir dan memasuki cerita utama dari Resident Evil 2. Cerita dari RE2 ini dimulai pada tanggal 29 September 1998 yang juga adalah hari terakhirnya cerita dari Resident Evil 3 Part 1. Yang kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa aja langsung nonton melalui cards di atas atau melalui link di bawah yang memang aku sudah sediakan juga. Nah, sekitar pukul jam 10 malam, Leon S. Kennedy yang merupakan anggota baru dari RPD itu sedang menuju ke Raccoon City, yaitu sebuah kota kota dunia fiksi dari Resident Evil, tanpa mengetahui apa yang terjadi di kota itu. Jadi Leon itu nggak tahu apa-apa tentang zombie dan tentang apapun virus-virus yang sudah menyebar sejak kisah yang terjadi di Resident Evil 0.
Nah, di saat yang bersamaan, Claire Redfield yang merupakan adik anggota STARS yang bernama Chris Redfield, salah satu tokoh utama dari Resident Evil 1 juga, dia ini juga menuju ke Raccoon City untuk mencari kakaknya, yaitu Chris Redfield. Leon itu kemudian berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dari mobilnya tentunya. Dan di sana Leon itu merasa ada yang aneh karena tempat di sana itu sangat-sangat kosong dan gak ada orangnya sedikit pun. Akhirnya dia ini menemukan juga bercak darah di lantai yang menuju ke sebuah toko yang ada di pom tersebut. Masuk ke dalam sana, Leon ini kemudian menemukan seseorang yang terluka di bagian ruang utama. Setelah memasuki bagian gedung belakang juga, ia akhirnya melihat ada seorang wakil sheriff yang sedang diserang oleh zombie. Saat hendak melarikan diri dari pom bensin, Leon kemudian bertemu lagi dengan Claire yang memang tadi juga ingin menuju ke Raccoon City. Ternyata Claire juga berhenti di pom bensin yang sama dengan tempat dari Leon itu. Nah, akhirnya setelah mereka ini saling bertemu di depan pintu, Claire ini secara spontan mengangkat tangannya karena Leon ini menodongkan pistol ke arah Claire. Tapi ternyata Leon ini hanya ingin menembak zombie yang berada di belakangnya Claire. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi bersama ke Raccoon City menggunakan mobil milik Leon. Perjalanan mereka ini kemudian terhenti lagi oleh jalan buntu dan akhirnya mereka ini memutuskan untuk berjalan kaki. Namun sebelum turun dari mobil, tiba-tiba ada kerumunan zombie yang menyerang mobil mereka dari segala sisi mobil mereka. Di saat yang bersamaan, ada juga sebuah truk yang melintas dengan sangat kencang ke arah mereka. Dan pengemudi truk itu ternyata adalah orang yang pertama kali yang tadi aku ceritakan di prolog Resident Evil 2. Yang sedang terluka parah di bagian lengannya akibat gigitan zombie, yaitu adalah wanita yang ditemukannya di tengah jalan tadi. Driver truk itu kemudian menyadari kalau ada mobil di depannya atau jalan buntu lah ya, itu kan akan berbahaya banget kalau dia menabrak ke arah depan. Jadi dia ini langsung mencoba untuk mengalihkan truknya, tapi malah terguling jatuh dan meledak. Karena meledak itu, Leon dan Claire itu akhirnya terpisah satu sama lain. Untungnya Leon dan Claire itu berhasil keluar dari mobil mereka di sisi lain ya. Akhirnya mereka terpisah dan keduanya akhirnya menuju ke RPD melalui rute yang tentunya juga berbeda. Nah, saat memasuki RPD, Leon ini kemudian melihat ada seseorang bernama Elliot Edwards yang sedang lari dikejar para zombie di bagian timur gedung itu melalui sebuah monitor. Leon yang tahu itu segera menuju ke lokasi untuk membantu Elliot ini. Sesampai di sana, ternyata Leon itu sudah terlambat. Sebagian tubuh Elliot sudah dimakan habis oleh para zombie. Nah, di sini itu bener-bener gore banget, bener-bener brutal banget kalau kalian main versi RE2 remake-nya. Nah, di sana itu akhirnya Leon ini menemukan sebuah buku catatan yang dimiliki oleh Elliot yang berisi teka-teki mengenai jalan rahasia di RPD itu sendiri. Saat hendak balik ke ruang utama RPD, Leon kemudian diserang oleh kawanan zombie namun diselamatkan oleh seorang officer atau seorang polisi juga yang bernama Marvin Branagh. Di sisi lain, Claire yang telah sampai di RPD kemudian bertemu dengan sebuah makhluk bertubuh besar mengenakan jas hujan, yang dimana makhluk ini itu adalah Tyrant T00, satu dari 6 Tyrant T103 yang dikirimkan oleh Sergei Vladimir ke RPD untuk membasmi semua makhluk yang masih hidup yang ada di RPD. Nah, makhluk inilah yang akhirnya kita kenal sebagai sebutan Mr. X. Lanjut lagi ke cerita Leon itu akhirnya berhasil memecahkan teka-teki patung di ruang utama RPD dan membuka sebuah akses jalan menuju ke sebuah terowongan yang ada di RPD itu. Tentunya Leon mengajak Marvin untuk turun bersamanya, namun ditolak oleh Marvin. Karena pada saat itu Marvin itu memang sudah terinfeksi dan juga sudah terluka gitu. Karena memang Marvin tahu dia bakal menjadi beban aja atau bahkan dia ini bakal menjadi zombie ya, maka dia menolak ajakan Leon ini untuk turun bersama. Saat menelusuri terowongan bawah tanah, Leon kemudian bertemu dengan William Birkin dengan sosoknya yang telah menjadi monster dengan mata besar pada bagian tangan kanannya. Leon berhasil mengalahkannya dan turun ke bagian bawah tanah RPD. Nah, William Birkin ini sendiri kan udah diceritakan juga, dia ini adalah seorang profesor teman dari Albert Wesker yang kalau misalnya kalian ingin lebih lengkapnya itu ada di Resident Evil 0. Nah, untuk bagian pertarungan dengan William Birkin sendiri itu aku sebenarnya kurang tahu juga siapa yang sebenarnya yang melawan ya. Soalnya ketika Claire itu juga turun ke bawah tanah ketika kalian menggunakan Claire itu sebenarnya juga melawan William Birkin di tempat yang sama dan juga dia ini berhasil menaklukkannya.
Bedanya ketika Claire ini berhasil mengalahkan William Birkin, Claire itu ketemu dengan Sherry Birkin, yaitu anak dari William Birkin. Di sana Claire berjanji untuk melindungi Sherry, dan Claire itu bersama Sherry kemudian mencapai sebuah area parkir RPD melalui sebuah selokan. Namun di sana Sherry tiba-tiba ditawan oleh Steve Irons yang meninggalkan Claire sendirian. Karena hal itulah akhirnya Claire ini melakukan berbagai macam cara agar bisa menyelamatkan Sherry, karena dia ini kan sudah berjanji lah ya kepada Sherry untuk melindunginya apapun yang terjadi. Keesokan harinya tanggal 30 September 1998, Leon akhirnya sampai di area parkiran tempat Sherry itu ditawan tadi. Di sana Leon yang hampir diserang oleh para anjing mutan diselamatkan oleh seorang wanita bernama Ada Wong. Yang pastinya udah nggak asing juga bagi kalian, karena relasi antara Leon dan Ada Wong inilah yang cukup menarik dan juga cukup rumit juga untuk dibahas. Ada Wong juga akhirnya mengaku dirinya adalah seorang anggota FBI yang hendak mendapatkan contoh dari G-Virus dan juga ingin menangkap Annette Birkin yang merupakan istri dari William Birkin yang juga diduga-duga membantu William dalam membuat atau mengembangkan G-Virus ini. Setelah berkeliling di area parkir itu, akhirnya Leon ini bertemu dengan seseorang yang bernama Ben Bertolucci yang sedang berada di sebuah penjara. Nah, Ben ini tuh memiliki kartu kunci untuk membuka jalan keluar dari area parkir itu dan juga membawa suatu bukti. Akhirnya di sana juga Ben itu memberitahu Leon bahwa Umbrella Corp itu bertanggung jawab atas terjangkitnya virus zombie dan dialah yang memiliki buktinya kalau Umbrella Corp ini adalah pihak yang bersalah. Namun tiba-tiba tangan Tyrant itu muncul dengan sangat mengerikan, menghancurkan dinding bagian belakang tempat penjaranya Ben dan seketika membunuh Ben dengan cara yang sangat-sangat brutal. Leon akhirnya mencari cara untuk membuka sel itu dan berhasil mengambil kartu kunci tersebut. Dan ini untuk informasi aja, G-Virus itu sebenarnya adalah singkatan dari Golgotha Virus yang dibuat oleh Umbrella USA untuk menandingi kekuatan dari T-Virus. Sifat dari kedua virus ini itu sangat-sangat berbeda, di mana T-Virus itu lebih cenderung menyebabkan mutasi secara minor terhadap korbannya, seperti Tyrant dan zombie, sedangkan Golgotha itu menyebabkan mutasi genetik yang sangat-sangat ekstrim, sehingga korban yang terkena dampaknya itu sudah terlihat tidak seperti manusia lagi, seperti yang kita lihat pada apa yang terjadi dengan William Birkin gitu. Selain itu, T-Virus juga menyebabkan terbekunya tubuh sebagai efek samping, sedangkan G-Virus malah bisa memperbaiki sel mati dan bahkan bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Dari sinilah akhirnya G-Virus itu dianggap sebagai virus yang paling mematikan. Melanjutkan kisah Claire lagi, yaitu berhasil mencapai ruangan tempat Steve Irons dari lift bawah tanah dan melihat sebuah kartu kunci area parkir di ruangan seberang yang memerlukan listrik agar pintunya terbuka. Ia juga mendapatkan informasi bahwa Chris itu telah meninggalkan Raccoon City beberapa bulan lalu saat Claire mengunjungi Stars. Singkat cerita, ia berhasil mengembalikan listrik itu dan membuka pintu. Namun saat hendak mengambil kartu kunci, ia ditelepon oleh Steve Irons yang meminta liontin milik Sherry, yang memang pada saat itu dipegang oleh Claire. Steve Irons juga memberitahu bahwa ia ini sedang menahan Sherry di sebuah panti asuhan, dan dari sanalah akhirnya Claire ini memiliki sebuah misi untuk segera menuju ke panti asuhan dan menyelamatkan Sherry. Di sisi lain, Leon yang berhasil mengambil kunci area parkir itu langsung menuju ke jalan keluar untuk membuka gerbangnya, tapi Tyrant tiba-tiba muncul dan mengejar Leon di area parkir itu. Leon kembali diselamatkan lagi oleh Ada Wong yang menabrakkan van-nya ke arah Mr. X, dan kemudian dari sanalah Leon dan Ada mulai bekerja sama dan menuju ke saluran bawah tanah. Mereka berdua kemudian bertemu dengan Annette Birkin yang tadi udah aku bilang istri dari William, yang kemudian pada saat itu Annette itu ingin menembak Ada tapi diselamatkan oleh Leon sehingga menyebabkan pundak dari Leon ini sendiri tertembak oleh peluru dari pistolnya Annette sendiri. Nah, pada saat di sanalah akhirnya hubungan dari kedua ini tentunya menjadi lebih baik. Leon itu akhirnya nggak sadarkan diri, sedangkan Ada kembali mengejar Annette hingga melewati sebuah jembatan yang ternyata adalah jebakan dari Annette sendiri, dan Ada akhirnya terjatuh dan terluka parah pada bagian kaki. Where's Leon when I need him?
Di saat yang bersamaan, Claire itu telah sampai di sebuah panti asuhan, yaitu tempatnya si Steve Irons ini menangkap Sherry. Dan di panti asuhan itu akhirnya Claire ini berhasil menyelamatkan Sherry. Sebenarnya pada saat ini juga kita itu sempat menggunakan Sherry juga yang mencoba kabur dari panti asuhan itu. Dan menurutku gameplaynya ini cukup menarik dan juga sangat-sangat menegangkan ya, untuk menghindari dari Steve Irons dan untuk kabur dari tempat itu. Lanjut lagi, setelah keduanya bertemu, Sherry itu kemudian memberitahu Claire bahwa William telah menanamkan G-embryo ke dalam tubuhnya Sherry sendiri. Hal ini itu dilakukan oleh William karena Sherry itu memiliki susunan genetika yang sesuai dengan dirinya, sehingga G-virus itu bisa terpelihara di dalam tubuhnya Sherry. Mr. X itu tiba-tiba mengejar mereka berdua saat melewati sebuah ruang bawah tanah rahasia, dan Claire dan Sherry itu kemudian memasuki lift namun ditahan oleh Mr. X. Tapi William Birkin datang dan menghajar Mr. X, menyelamatkan anaknya dan juga Claire. Mekanisme lift rusak karena terkena serangan oleh Mr. X dan terjatuh ke saluran bawah tanah yang mengakibatkan Claire ini jatuh pingsan. Kembali lagi ke sisinya Leon. Pada saat Leon ini akhirnya tersadar dari pingsannya yang tadi setelah terkena tembakan dari Annette, dia ini kemudian mencari jalan di saluran bawah tanah. Ia ini kemudian menemukan lagi sebuah kereta gantung yang terhubung ke lab utama milik Umbrella. Di sana juga akhirnya Leon ini melihat Ada yang memang sedang tidak sadarkan diri dan juga terluka di suatu tempat yang memang karena tadi Ada dijebak oleh Annette. Saat hendak menyelamatkan Ada, Yenny kembali melawan William karena William Birkin ini kemudian muncul menjadi musuh kita. Tapi setelah berhasil memenangkan pertarungan, Leon ini akhirnya menyelamatkan Ada dan membawanya ke kereta gantung tersebut. Di dalam kereta gantung itulah akhirnya kisah cinta Leon dan Ada ini mulai muncul di versi remake-nya. Mereka berdua ini ya berciuman. Masuk lagi, kembali lagi ke cerita Claire. Claire ini yang tadinya pingsan akhirnya tersadar kembali dan bertemu dengan Annette. Lalu menyelamatkan Sherry yang berada di lokasi yang sama tempat Ada itu terjatuh dan juga sebenarnya dihalang oleh William juga. Jadi inilah yang namanya sebagai skenario yang sebenarnya sama. Kayak seperti yang bisa dibilang what if. Kalau misalnya kalian menggunakan Sherry, kejadiannya itu kira-kira bakal sama, tapi yang kalian selamatkan adalah Sherry bukan Ada, dan kalian juga akan sama-sama melawan William Birkin di sana. Setelah Claire ini berhasil menyelamatkan Sherry, mereka berdua juga menggunakan kereta gantung menuju ke lab Umbrella untuk mencari obat penyembuh G-virus karena pada saat itu kondisi dari Sherry itu mulai memburuk karena G-embryo yang ditanamkan di dalam tubuhnya. Saat mencapai lab Umbrella, Claire ini akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri, sedangkan Sherry ini diminta untuk menunggunya di ruang security. Saat bertemu lagi dengan Annette, dia kemudian memberitahu Claire mengenai vaksin Devil yang dapat menyembuhkan efek G-embryo. Jadi Devil ini adalah sebuah nama dari sebuah vaksin yang bisa menyembuhkan efek yang diberikan oleh G-embryo yang ditanamkan di dalam tubuh milik Sherry. Singkat cerita, Claire ini berhasil menemukan vaksin Devil ini setelah melewati berbagai macam rintangan di lab itu. Saat hendak kembali menemui Sherry, ia ini kemudian dihalang oleh William Birkin. Claire kembali menghadapi William, tetapi pertarungan kali ini itu dibantu oleh Annette. Nah, saat Annette ini mencoba untuk membantu Sherry, Annette itu terluka karena diserang oleh William. Dia ini lukanya cukup parah ya pada saat itu. Dan singkat cerita, Claire ini kembali berhasil mengalahkan William dan membawa Annette yang memang sudah terluka parah bersamanya menuju ke sebuah ruangan security tempat anaknya berada untuk menyuntikkan vaksin Devil ke tubuh Sherry. Setelah disuntikan, akhirnya Sherry ini tampak pulih kembali. Namun, Annette itu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dengan bahagia karena mengetahui Sherry itu ternyata baik-baik aja. Jadi Annette ini sebenarnya adalah seorang ibu yang baik yang mengkhawatirkan apa yang terjadi atau kondisi dari anaknya, yaitu Sherry. Nah, itulah sisi emosional dari Resident Evil 2 ini. Bisa dibilang ini adalah scene yang cukup mengharukan juga. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. No! Sherry. Sherry, please say goodbye to your mom. Mom, please say goodbye.
Claire dan Sherry kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Mereka menemukan sebuah kereta dan hendak mengaktifkannya. Namun kembali lagi diserang oleh William yang ternyata belum mati. Karena kita tahu G-Virus itu sangat-sangat kuat ya. Dengan segala upaya, mereka ini akhirnya berhasil mengalahkan William Birkin dan pergi menggunakan kereta itu. Dan di titik ini, cerita dari Claire ini selesai dan RE2 Remake itu tamat. Tapi di sisi lain kita belum menyelesaikan cerita milik Leon. Nah, kita lanjutkan lagi cerita milik Leon yang tadinya baru saja mencapai sebuah lab umbrella melalui kereta gantung setelah juga mengalami suatu relationship yang cukup romantis bersama Ada Wong gitu. Nah, setelah mereka ini mencapai lab umbrella, Leon ini berpisah dengan Ada untuk mencari G-Virus sendirian. Leon itu kemudian dikejar oleh Mr. X namun berhasil menghindar dan akhirnya menemukan sebuah sampel atau contoh dari G-Virus. Di lab itu, Leon ini juga sempat bertemu dengan Annette Birkin dan ketika mereka ini berbincang-bincang, Leon ini mulai curiga terhadap Ada ini sendiri karena Annette itu sempat memberitahu kepada Leon bahwa Ada ini sebenarnya bukan anggota FBI. Jadi akhirnya Leon ini mulai berasumsi bahwa Ada ini adalah seorang penipu, dia ini bukan FBI dan juga hanya memanfaatkan Leon. Mereka berdua akhirnya kembali bertemu di sebuah jembatan besar. Jadi Leon dan Ada kembali bertemu dan di sana itu Ada akhirnya meminta Leon untuk memberikan sampel dari G-Virus padanya sambil menodongkan sebuah pistol karena Leon itu pada saat itu menolak untuk memberikan G-Virus itu dengan mudah ke Ada karena rasa kecurigaan yang diberikan itu oleh Annette. Annette yang sudah dalam posisi yang sangat terluka parah kemudian datang dan menembakkan pistol ke arah Ada yang menyebabkan Ada dan juga G-Virus terjatuh secara bersamaan ke dalam sebuah jurang di bawah jembatan yang runtuh itu karena sistem auto destruct itu sekali lagi aktif seperti pada cerita-cerita Resident Evil yang lainnya. Sebenarnya di sini tuh Leon sempat ingin membantu Ada, berusaha lah ya untuk membantu Ada, namun akhirnya terlepas dan meninggalkan Ada terjatuh. Akhirnya Leon ini mencapai lagi sebuah kereta bergabung dengan Claire dan Sherry. Namun tiba-tiba William Birkin itu muncul lagi dengan sosoknya yang sudah lebih berantakan, yang sudah lebih mengerikan dan juga benar-benar nggak terlihat manusianya lagi sekarang, dengan menempel pada bagian gerbong paling belakang di kereta. Gerbong di belakang kereta ini akhirnya berhasil dilepaskan, William tertinggal dan meledak. Akhirnya di sana cerita ini benar-benar berhasil diselesaikan. Yang barusan aku ceritakan endingnya itu adalah true ending yang dimiliki oleh Resident Evil 2 yang gak akan bisa kalian dapatkan kalau kalian cuma memainkan salah satu skenario. Jadi kalau misalnya kalian sudah memainkan skenario A, kalian hanya akan mendapatkan ending ketika mereka ini berhasil mencapai suatu kereta dan di sanalah game ini terhenti. Tapi kalau misalnya kalian berhasil memainkan skenario A dan B dan berhasil menamatkan dua-duanya, kalian akan mendapatkan true ending seperti cerita yang baru aja aku bilang tadi. Nah, kalau misalnya kita ngomong-ngomong lagi tentang nasib dari Ada, di mana di RE2 Remake ini diceritakan Ada ini mati karena jatuh dari jembatan. Sebenarnya setelah aku cari-cari lagi, mereka ini bilang hal ini itu cukup nggak masuk akal dengan kelanjutan dari Resident Evil lagi. Karena sebenarnya kalau kita tahu sendiri kan Ada sebenarnya masih belum mati gitu. Jadi setelah aku cari-cari, katanya orang-orang yang sebenarnya terjadi pada Ada itu adalah suatu cerita yang bisa kita lihat melalui RE2 original saja. Jadi di RE2 original itu Capcom memberikan dua skenario tentang bagaimana Ada itu bakal mati dan ditinggalkan oleh Leon. Yang pertama itu yang seperti remake di mana Ada itu bakal jatuh dari jembatan. Tapi yang kedua itu adalah dia ini diserang oleh Mr. X ke suatu tempat, menabrakannya ke dalam suatu tempat yang cukup keras lah ya, ke suatu alat yang cukup keras yang akhirnya Ada ini jatuh. Tentunya terluka sangat parah dan pada saat itu Leon itu benar-benar sedih banget karena melihat kondisi Ada. Mereka akhirnya kemudian melakukan hal romantis di sana dan terpisah. Tapi sayangnya skenario ini itu tidak dimasukkan ke dalam RE2 Remake yang aku sendiri juga gak tahu kenapa nggak dimasukkan oleh Capcom. I'm just a woman who fell in love with you. Nothing more. Ada. No.
Jadi itu aja semua alur cerita dari Resident Evil 2. Maafkan banget kalau misalnya ini sedikit berbelit-belit ya, karena aku sendiri juga cukup bingung dalam mencatatnya karena ada dua sisi. Ada juga skenario A, skenario B yang cukup membingungkan juga gimana cara menceritakannya dengan urut dan juga dengan baik gitu. Jadi semoga aja kalian paham ya dengan cerita yang baru aja aku ceritakan, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, and see you guys in the next video. Stay home. Yeah, you damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Adopt you. We can get a puppy Puppy. and a parrot. Perfect. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping.